Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Wahyu Dewi Wardana, NPM 22050065 dari kelas 2B. Di sini saya mau menjelaskan tentang perpustakaan. Saya mulai dari flowcard. Nah, di sini flowcard-nya kita mulai dari start, kemudian kita masukkan ke nomor, kemudian eh, kita membuat pilihan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kalau misalkan false itu selesai, dan kalau true kita ada pilihan lagi, yaitu ada di nomor seandainya di nomor 1 data mahasiswa atau pinjaman. Itu tekan yes atau enter, dia akan muncul. Dan kalau kita no, itu yang kita memilih nomor 2. Nah, nanti di nomor 2 itu ada data katalog buku. Jika kita yes, kita akan eh, suruh memilih nomor lagi. Nomor, di kita memilih nomor 1, 2, 3, atau 4, sorry, kemudian atau 5. Jadi di situ seandainya kita memilih nomor 1, kita tekan yes, dia akan tampilkan data mahasiswa, dia akan menampilkan data mahasiswa. Kemudian kalau kita tidak memilih nomor 1, tapi kita memilih nomor 2, kita tekan enter atau yes, kita akan memasukkan NPM. Kemudian apakah NPM sudah ada? Kalau misalkan sudah ada, kita tekan yes, NPM yang digunakan, kita mengetik NPM yang digunakan. Kalau seandainya NPM belum ada, itu kita tidak tahu NPM-nya atau itu kita input nama. Terus simpan data, dia akan berhasil. Kemudian di nomor 3, itu kalau kita ketika nomor 3 itu akan masukkan NPM. Terus apakah NPM tersedia di data master, di data master. Kalau iya, dia akan masukkan nama baru. Masukkan nama baru, lalu apakah Anda yakin untuk mengedit? Yang nomor 3 itu disetting untuk edit. Jika yes, proses edit mahasiswa, kemudian edit mahasiswa berhasil. Kalau kita apakah Anda yakin untuk mengedit, dan itu no, maka edit dibatalkan. Dan apakah NPM tersedia di data master? Kalau no, NPM tidak tersedia dan dia batal. Dan kita harus sesuai yang ada di NPM yang ada. Kemudian di nomor keempat itu ada, kalau kita yes di nomor 4 itu masukkan NPM. Terus apakah NPM tersedia di data master? Jika yes, apakah Anda yakin ingin menghapus data mahasiswa dengan NPM sekian dan nama sekian tersebut? Maksudnya yang nomor 4 ini disetting untuk hapus. Jika kita yakin untuk menghapus, kita tekan yes. Terus proses edit mahasiswa dan nama mahasiswa itu berhasil dihapus.
Jika kita NPM tidak tersedia, itu mahasiswa tidak terdaftar. Dia akan otomatis tidak tidak mendeteksi dan langsung keluar di tersebut itu. Kemudian kalau eh, kita sudah tertera apakah Anda yakin ingin menghapus data mahasiswa dengan NPM sekian dan nama tersebut. Jika kita mau membatalkan, kita tekan no atau T, itu tidak, itu dia otomatis akan keluar. Kemudian kita kembali lagi di nomor ketiga, yaitu ada data transaksi peminjaman buku. Jika kita ingin melihatnya, kita tekan yes. Di situ nanti kita akan mendapat pilihan. Nomor 1 yaitu daftar peminjaman aktif. Nomor 2 itu tambah peminjaman. Yang ketiga edit peminjaman. Keempat pengembalian. Nomor 5 hapus peminjaman. Dan yang terakhir nomor 6 kembali ke menu utama. Jika kita yes nomor 1, itu kita pilih nomor 1, kita klik 1, itu akan keluar deklarasi data peminjaman. Kita akan keluar data peminjaman dan kita akan eh, tampilkan data peminjaman yang sedang aktif. Jadi kalau misalkan ada yang meminjam, itu akan terlihat gitu. Siapa aja mahasiswa yang meminjam buku itu. Terus kalau kita memilih nomor 2, itu bakal kita masukkan nama mahasiswa. Terus nanti di situ akan muncul apakah nama mahasiswa terdaftar. Jika iya, itu apakah nama mahasiswa ada dalam peminjaman. Kalau seandainya apakah nama mahasiswa terdaftar, kalau tidak, itu nama mahasiswa tidak terdaftar. Itu akan otomatis akan kembali ke menu awal. Apakah nama mahasiswa ada dalam peminjaman? Kalau misalkan tidak, itu akan dia akan menampilkan list buku, stok, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda. Tapi kalau yes, itu akan muncul nama mahasiswa masih meminjam buku. Terus kemudian dia akan memunculkan tampilan tanggal peminjaman, nama, judul buku, tanggal pengembalian, denda, dan status. Dan kita ke nomor 3. Yang nomor 3, jika kita klik nomor 3, itu akan masuk nama mahasiswa. Apakah mahasiswa terdaftar? Jika yes, dia akan keluar tampilkan tanggal peminjaman judul buku. Kemudian kita tekan lagi, kita akan disuruh mengetikkan tanggal peminjaman yang baru. Kemudian ada proses editing tanggal peminjaman. Jadi kita bisa memproses, dia akan memproses dan mengedit peminjaman yang baru. Kemudian tanggal peminjaman berhasil dirubah. Jika no, mahasiswa tidak terdaftar, dia tidak akan terdaftar. Kemudian lanjut yang ke nomor 4. Jika kita tekan nomor 4, dia akan disuruh sini kita memasukkan nama peminjam. Nama peminjam. Kemudian apakah mahasiswa meminjam buku? Jika yes, stok buku bertambah 1.
kemudian menghapus array data peminjaman, terus menambahkan ke array data history peminjaman. Kemudian buku berhasil dikembalikan. Kemudian jika no, mahasiswa tidak terdaftar, dia akan kembali seperti menu awal. Kemudian di nomor 5 itu ada kita tekan nomor 5 itu masukkan nama peminjam. Jika iya, apakah mahasiswa sedang meminjam buku? Jika tidak, apakah Anda yakin untuk menghapus? Itu proses untuk menghapus tadi. Jika yes, mahasiswa tidak terdaftar. Kalau apakah mahasiswa sedang meminjam buku? Jika iya, dia akan kembali seperti menu awal. Dan yang nomor 6, klik nomor 6 itu jika tidak, masukkan nomor valid. Jika yes, dia akan kembali seperti tampilan awal lagi. Kemudian kita masuk ke nomor 4, yaitu ada data history peminjaman dan pengembalian. Jika yes itu nanti kita akan ditampilkan seperti deklarasi history peminjaman, terus data history peminjaman ini, terus data. Kita akan ditampilkan data-datanya. Kemudian kita nanti akan disuruh ada tampilkan tanggal peminjam, nama peminjam, buku yang dipinjam, dan denda atau status. Dan kemudian kita langsung saja kita lihat kodenya. Nah, di sini saya menuliskan nama mahasiswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mahasiswa dan dengan NPM ini. Dan saya menuliskan juga di sini ada array katalog buku. Di sini saya juga mencantumkan ada di perpustakaan mini ini ada beberapa buku dan stok bukunya. Kita langsung saja kita run. Dan kita coba, di sini sudah muncul, waktu kita run, dia akan, tampilannya akan menu utama. Dia akan menampilkan menu utamanya. Dan di sini sudah disediakan 1, 2, 3, dan 4. Dan di situ kita masukkan pilihan Anda. Kita disuruh untuk memilih nomor 1, 2, 3, dan 4. Salah satu dari itu. Kalau kita tuliskan 1, data mahasiswa, kita tuliskan 1, dia akan data mahasiswa atau peminjam. Nah, di sini menu mahasiswa, tampilkan mahasiswa, di situ juga kita dapat pilihan 1 sampai 5. Kita disuruh milih yang pertama ada tampilan mahasiswa. Kita coba tampilan mahasiswa, kita klik 1. Nah, di sini sudah terdaftar mahasiswa, beberapa mahasiswa yang saya tuliskan tadi, 6 tadi, dan di sini akan muncul bersama NPM-nya. Ada Amanda, Amelia, Ricky, Jihan, Wahyu, dan Neti. Nah, kemudian kita di sini akan disediakan menu mahasiswa kembali. Setelah kita
memilih kita ngeklik nomor 1 tadi, kita memilih nomor 1, kita bisa memilih nomor 2. Itu tambah mahasiswa kita bisa menambah mahasiswa. Dari 6 ini kita akan menambah satu mahasiswa lagi. Tandanya kita akan NPM 32. Nama mahasiswanya kita tuliskan seandainya Arifia. Data mahasiswa berhasil. Dia sudah menambah. Kita cek dengan klik 1. Dan nomor 7 NPM 32 itu atas nama Arifia. Dia akan otomatis akan menambah. Dan seandainya kita akan yang nomor 3 itu kan seandainya kita akan mengedit. Kita pilih nomor 3. Masukkan NPM yang akan diedit. Seandainya kita akan mengedit di NPM 32 si Arifia tadi. Kemudian mahasiswa tidak ditemukan. Soalnya yang baru tadi coba kita NPM 11. Sorry. Kita ulangi, kita pilih nomor 3, edit. Masukkan NPM 11. Masukkan nama yang baru. Jadi kita tadi NPM 11 kan tadi kan namanya Amanda. Kita ganti dengan nama Indah. Dan di sini dipastikan apakah Anda yakin akan mengganti Amanda dengan nama Indah, itu akan yes atau no. Jika iya, kita klik Y. Berhasil diedit. Kita lihat tampilan mahasiswa. Nah, yang NPM 11 tadi kan si Amanda. Kita ganti namanya dengan Indah. Dan berhasil. Kemudian hapus mahasiswa. Kita akan menghapus dari daftar mahasiswa ini salah satu mahasiswa ini akan kita hapus. Kita klik 4. Kita masukkan NPM yang akan diedit. Kita masukkan 32. Oh, sorry. Kita pilih 4. 11. Yang Indah tadi kita hapus. Di sini juga akan muncul tampilan apakah Anda yakin akan menghapus Indah. Jika ya, kita klik Y. Dan berhasil, kita cek lagi. Klik 1. Dan di sini yang nomor 1 sudah bukan Amanda atau Indah, tapi tergantikan oleh Amelia. Karena yang Indah atau Amanda tadi kita sudah hapus di NPM 11. Kemudian kita kembali ke menu awal. Kita klik 5. Tadi tampilan mahasiswa sudah. Sekarang tambah mahasiswa. Kita akan Tadi data mahasiswa atau pinjam. Sekarang yang kedua yaitu data katalog buku. Kita klik 2. Kita mau melihat menu katalog buku. Kita pilih 2 dan dia akan menampilkan menu katalog bukunya. Yang kita akan disediakan 5 pilihan, yaitu yang pertama tampil buku, yang kedua tambah buku, yang ketiga edit buku, yang keempat hapus buku, dan yang terakhir ada yang nomor 5 kembali ke menu utama. Gitu. Dan yang kita coba di klik 1. Dan di sini kita akan ditampilkan buku yang ada di perpustakaan mini yang saya buat tadi. Ada 5 buku yang ada di perpustakaan. Tadinya kita mau tambah buku. Kita klik 2. Kita akan memasukkan ISBN bukunya. Seandainya di sini kita masukkan ISBN-nya 100. Kita masukkan
50. Oke. Judul buku. Seandainya kita eh, akan membuat judul bukunya Musim Kemarau. Penerbitnya namanya kita buat Akbar. Tahun penerbitnya 2021. Jumlah yang dimasukkan, dia hanya mempunyai stok 3. Kita tuliskan 3. Dan buku berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah sudah ditambahkan atau belum. Nah, di sini akan muncul yang ke-6, daftar yang ke-6 itu ada yang ISBN-nya itu nomor 50. Sorry, saya lanjutkan. Eh, yang ke-6 itu yang ISBN-nya itu nomor 50, judulnya Musim Kemarau, tahun penerbitan 2021, penerbitnya yaitu Akbar dan stoknya hanya ada 3. Jadi kita berhasil. Yang ketiga ada edit. Kita klik edit. Yang ketiga, masukkan buku yang akan diedit. Hanya kita akan yang diedit di buku ISBN yang 50 tadi. Nah, di sini akan muncul yang 50 itu judulnya Musim Kemarau, tahun penerbit 2021, penerbitnya Akbar dan stoknya 3. Kita akan mengganti, masukkan judul buku yang baru. Misalnya kita masukkan judul yang baru, seandainya kita akan memasukkan judul kita judul bukunya seandainya Cinta. Kita klik enter. Dan di situ kita akan disuruh memasukkan tahun penerbit buku. Seandainya kita memerlukan tahun penerbitan 2019. Kemudian masukkan penerbit yang baru. Seandainya kita tuliskan Alfian. Dan jumlah buku yang ingin dimasukkan, seandainya kita hanya memasukkan 1. Nah, di sini akan ditegaskan lagi dan akan muncul, apakah Anda yakin ingin mengganti data buku dengan nomor ISBN 50 dengan data buku yang baru saja dimasukkan? Jika yakin atau yes, kita akan tekan Y. Kalau tidak, kita tekan N. Kita klikkan N. Dan sudah berhasil diubah. Kita lihat lagi. Yang tadinya si penerbitnya si Akbar itu udah berubah Alfian dan judul bukunya juga udah berubah, tahun penerbitnya juga sudah berubah, stoknya pun berubah. Kemudian kita akan menghapus buku yang keempat. Kita klikkan 4. Masukkan, kita akan menghapus ISBN yang 50. Sorry.
Kita mau menghapus bukunya tadi, kita klik 4. Kita akan menghapus di INBN yang ke 21 si maling kundang. Di 21 si maling kundang. Apakah Anda yakin ingin menghapus dengan nomor SPN 21? Kita klikkan yes. Berhasil. Kita lihat tampilan bukunya kembali. Si maling kundang sudah hilang atau dihapus. Kemudian kita kembali lagi ke 5. Kemudian kita akan ke data transaksi peminjaman. Kita klik 3. Di sini ada 6, yaitu yang pertama kita coba daftar peminjam aktif. Siapa aja yang aktif untuk meminjam buku. Daftar peminjam aktif, yang aktif itu tidak ada, kosong. Kita lanjutkan yang kedua, tambah peminjaman. Masukkan nama peminjam, kita masukkan Ari. Kita Amelia. Di sini daftar buku yang mau dipinjam. Seandainya Amelia mau meminjam buku tentang ingin menjadi juara. Ingin menjadi juara. Kita enter. Masukkan tanggal peminjaman. Contohnya tanggal 1 bulan 1 2023. Seandainya nih Amel dia meminjam di tanggal 12 bulan 3, bulan 03 2023. Peminjaman buku berhasil. Dan kita kembali lihat di 1 daftar peminjaman aktif, yaitu ada Amelia, dia akan terdaftar sebagai peminjam aktif karena dia sedang meminjam buku. Kemudian kita tambahkan lagi tadi Ricky. Dia ingin menjadi juara juga karena stoknya habis. Dia akan tadi kan stoknya cuma 1, kita buat stoknya cuma 1. Nah, itu kan sudah dipinjam sama si Amel, maka otomatis daftar bukunya stok menjadi juaranya itu habis, nggak bisa dipinjam lagi karena bukunya sudah tidak ada. Kita si Ricky pinjam buku, judulnya Cinta Segitiga.
Karena buku Cinta Segitiga itu juga stoknya nol, maka buku tidak tersedia. Dia akan muncul buku itu tidak tersedia. Dan karena bukunya nggak ada, dia tidak bisa meminjam. Kemudian kita akan edit. Kita langsung masuk ke nomor 3, edit peminjaman. Masukkan nama peminjam. Tadi kan si nama peminjam hanya si Amelia. Edit. Masukkan tanggal peminjaman baru. Si Amelia mau meminjam baru. Kita tuliskan saatnya tanggal 14 bulan 03 2023. Enter. Pinjaman berhasil diubah. Kita lihat, klik satu lagi. Nah, si Amelia ini udah bukan tanggal 12 lagi, tapi kita yang baru, Amelia memperpanjang peminjamannya. Di sudah dipulangkan dan dia pinjam lagi di tanggal 14. Kemudian Amelia sudah memulangkan dan dia ingin menghapus peminjaman. Kita klik 5. Masukkan nama peminjam. Apakah Anda yakin akan menghapus si Amelia tadi? Jika yes, kita tekan Y. Peminjaman berhasil dihapus. Kita lihat, klik 1. Daftar pinjaman aktif tidak ada, kosong. Kemudian kita kembali lagi ke menu utamanya. Di yang terakhir ada di nomor 4, data histori peminjaman dan pengembalian. Menu riwayat peminjaman tidak ada. Jadi riwayatnya itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada yang meminjam buku yang berada di perpustakaan. Dan yang tadi dipinjemin si Amelia yang ingin menjadi juara tadi, kita bisa lihat lagi dia akan kembali satu lagi stoknya karena sudah dipulangkan. Kita klik dulu. Tampilan buku. Yang ingin menjadi juara itu dia stoknya kembali ke satu lagi karena sudah dipulangkan ke si Amelia. Dan jika kita melihat histori sana, kita akan melihat histori. Kita membuat dulu di sorry, tambah peminjaman, masukkan nama pinjaman di Riki seandainya. Dia akan meminjam hujan, judulnya hujan. Judul bukunya hujan. Dia meminjam tanggal 18 bulan 4 2023. Berhasil dipinjam dan kita lihat transaksi histori peminjamannya. 4.
data riwayat pinjamannya kosong. Jadi jelaskan. Hmm, kita sudah kita sudah saya sudah menjelaskan tentang yang pertama itu ada data mahasiswa atau pinjam, yang kedua data katalog buku, yang ketiga data transaksi peminjaman, yang keempat data histori peminjaman dan pengembalian. Saya sudah menjelaskan semua. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang dan mohon maaf bila Anda salah kata dan salah untuk menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.